Baik. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Uh, Ikhwatal kiram, para akhwat wa ummahat rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersua dan berkumpul bersama ya di dalam kajian yang diselenggarakan oleh komunitas Rumah Ibu ya Tangerang. Dan insyaallah taala di pagi hari ini ya sampai kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbicara tentang bagaimana sepatutnya kita sebagai orang tua menyambut Ramadan bersama dengan keluarga dan anak-anak kita ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mohon maaf sebelumnya. Jadi karena saya belum menyiapkan ini ya slide ya, atau slide-nya itu sebenarnya udah ada kajian yang sebelumnya tapi ada di laptop yang lain. Jadi insya Allah nanti di kesempatan ini izinkan saya bikin coret-coret aja ya, mungkin untuk mempermudah saja ya. Saya akan share screen whiteboard ya di sini. Nah, baik. Sebagaimana kita tahu ya, berbicara tentang tentang Ramadan dan juga berbicara tentang bagaimana sepatutnya kita mengajarkan anak-anak kita tentang bulan yang istimewa ini, bulan Ramadan ini ya. Maka di sini ada beberapa poin yang perlu untuk saya sampaikan ya. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, di mana Nabi kita yang mulia alaihi wasallam sendiri pun beliau telah menyampaikan bisyarah ini ketika menjelang bulan Ramadan. Ketika Ramadan akan datang, Nabi sudah memberikan berita gembira. Ya. Nah, di sini mengandung pelajaran apa? Di sini mengandung pelajaran bahwasannya ketika ada suatu hal-hal yang menggembirakan, maka hal yang patut untuk kita lakukan adalah menyampaikan kegembiraan itu terutama kepada keluarga kita terlebih dahulu. Jadi segala kebaikan yang kita tahu, maka hendaknya pertama kali yang kita sampaikan kebaikan itu adalah kepada keluarga kita, termasuk kebaikan Ramadan. Ya. Nah, jadi ini yang pertama perlu kita pahami bersama ya. Yakni kebaikan hendaknya disampaikan ya atau diupayakan sampai kepada yang terdekat dengan kita. Nah, siapa yang terdekat dengan kita? Tentunya pertama adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu yang paling dekat dengan kita. Kemudian keluarga. Keluarga ini siapa? Pasangan, istri atau suami. Kemudian anak. Ya. Lalu orang tua. Lalu saudara. Ya, lalu kerabat dan seterusnya, ya. Saudara, kerabat, sahabat, ya. Sahabat dekat dan seterusnya. Nah,
Jadi apabila ada suatu kebaikan, bisyarah, ya, maka kita sampaikan dulu kepada orang yang terdekat dengan diri kita. Contoh nih misalnya ya, kita bisa lihat ya, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada nabi kita dalam surat Asy-Syu'ara, ya kita lihat misalnya. Ya, misalnya kita lihat ya, dalilnya Quran surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ayat ke ya, ayat ke 214. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Ya, sebentar, saya coba copy pastekan ya ayatnya supaya enak kita bisa melihat. Ya. Asy-Syu'ara ayat ke-214. Nah, nanti kita copy pastekan kemudian kita perhatikan ya, apa namanya? Ayat tersebut. Baik, ini dia. Nah, jadi apabila Anda perhatikan, Allah berfirman, "Wa anzir," dan berikanlah peringatan, ya. Karena di dalam peringatan itu mengandung pelajaran, mengandung apa kebaikan. Karena Nabi SAW ketika diperintahkan untuk berdakwah, dakwah Nabi itu mengandung rahmah, kasih sayang. Kasih sayang itu tentunya kebaikan. Siapa yang pertama kali diperintahkan Allah untuk disampaikan tentang peringatan tersebut? Ashirotaka. Ashirotaka artinya keluargamu. Ya, ya, al-aqrabin, yang dekat, keluarga-keluarga dekatmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu terlebih dahulu. Ya, jadi yang pertama kali diperintahkan siapa? Adalah keluarga. Yang pertama kali diajak dan diberikan peringatan adalah siapa? Adalah keluarga. Nah, kemudian dalil berikutnya ya. Surat Toha ya, ayat ke-132. Nah, coba kita perhatikan nih, surat Toha. Ntar saya copy pastekan lagi ya dari website supaya lebih enak. Nah, surat Toha ya, Quran surat Toha. Ayat ke-136. Coba Anda perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita, "Wa'mur," dan perintahkanlah, "ahlaka," keluargamu wahai Muhammad. Karena di dalam Al-Qur'an apabila datang kata ya secara asal dari Allah Subhanahu wa taala ya dengan dhamir atau kata ganti yang menunjukkan orang kedua atau mukhatab ya, seperti ahlaka ya atau anta dan yang semisalnya ya, atau apa kata perintah ya untuk orang kedua, itu berarti secara asal kepada Nabi. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu wahai Muhammad. Bisolah, untuk salat. Ya, salat itu adalah suatu kebaikan. Ya, salat adalah kebaikan. Oleh karenanya, yang pertama kali hendaknya mendapatkan perintah kebaikan itu adalah siapa? Keluarga. Ahlaka. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di dalam mengerjakannya dengan kesabaran yang benar. La nas'aluka rizqan. Kami enggak minta kepadamu rizki. Wa nahnu narzuquka. Tapi kami yang memberikan rizki kepadamu. Wal akibatu littaqwa. Dan dampak yang baik, akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi ketakwaan. Jadi dari sini kita juga mempelajari ternyata Nabi kita pun diperintahkan untuk mengajak, memerintahkan kepada kebaikan pertama kali adalah kepada siapa? Kepada keluarga. Ya kan? Kita lihat lagi nih misalnya ya. Banyak dalilnya, cuman kita cukupkan 3 saja. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ini ayat yang kita sudah banyak hafal ya.
Insya Allah kita semua sudah hafal karena sering kali kita baca, kita dengar, ya. Tetap aja saya copy pastekan ya ayatnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini baru seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ku, kata Allah, ku artinya jagalah, peliharalah, lindungilah. Karena ini dari kata waqa, wiqayah, ya. Dan akar katanya sama dengan kata takwa sebenarnya, ya. Ku lindungilah, jagalah. Siapa yang dijaga pertama kali? Anfusakum, dirimu. Karena dirimu adalah yang paling pertama kali berhak dengan segala kebaikan. Baru kemudian wa ahlikum, dan keluargamu. Nah, baru keluarga. Setelah diri kita, keluarga. Naron, dari siksa neraka. Waquduha, yang bahan bakarnya adalah annasu, manusia, wal hijarah, dan bebatuan. Dimasukkan batu, ini bukan sebagai siksa bagi batu, tapi sebagai tambahan siksa bagi manusia. Manusia dijadikan bahan bakar karena memang manusia yang akan dibakar di neraka. Adapun al-hijarah itu bukan sebagai azab bagi batu, ya. Jadi bukan sebagai siksa ya bagi batu, tapi itu sebagai menambah siksa bagi manusia yang berada di dalamnya. Dari sini jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita ambil adalah hendaknya segala bentuk kebaikan, ya, kebaikan apapun itu, maka hendaknya kita arahkan setelah diri kita adalah keluarga. Ya, keluarga. Nah, oleh karena itu, ya, bulan Ramadan adalah bulan yang spesial, bulan yang istimewa. Ketika bulan ini datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan tentang berita gembira, tentang kegembiraan atas datangnya bulan Ramadan. Inilah bisyarahnya Nabi SAW tentang Ramadan, kabar gembira, ya, atas kedatangan Ramadan. Apa kata Nabi SAW? Ya, ini saya copy pastekan. Ya, nah, coba Anda perhatikan. Nabi ketika bulan Ramadan hendak datang, Nabi mengatakan, "Atakum Ramadan." Ya, telah datang kepada kalian Ramadan. Ya, datang kepada kalian bulan Ramadan. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi Nabi memuji Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Nanti kita akan singgung apa keberkahannya. Sehingga kita perlu berbagi keberkahan ini dengan orang-orang terdekat dengan kita. Kita perlu untuk mengajak keluarga kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Ini adalah berita gembira. Ya. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah azza wa jalla mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan tersebut. Ketika Allah mewajibkan sesuatu, berarti itu menunjukkan perhatian Allah kepada hamba. Karena di dalam kewajiban Allah mengandung kebaikan bagi hamba. Kebaikan itu kembali kepada kita. Karena Allah berikan kita, ya, aturan, perintah, dan ada larangan pula di sana. Siapa yang mengikuti aturan-aturan dari Allah Sang Pencipta, maka hamba ini akan selamat. Hamba ini akan sejahtera, akan bahagia. Apa yang Allah wajibkan? Siyamahu, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi di antara perkara yang diwajibkan di sini adalah berpuasa di bulan Ramadan. Nanti kita akan. Kemudian Nabi sebutkan keutamaan-keutamaannya. Ini juga pelajaran perlu untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nak, entar lagi bulan Ramadan datang ya nak. Allah wajibkan kita berpuasa di dalamnya. Kemudian di bulan Ramadan ini tuftahu fihi abwabus sama. Ya, dibuka di bulan ini pintu-pintu langit. Di dalam riwayat yang lain, ya, abwabur rahmah. Dibuka pintu-pintu kasih sayang Allah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Itu kebaikan bulan Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim.
Dan ditutup di bulan ini pintu-pintu neraka. Pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Uh, sebentar ya, ini saya kehabisan baterai. Saya cabut dulu sebentar. Saya cas dulu. Baik. Kita lanjutkan lagi. Jadi waktu gelaku fihi abwabul jahim. Ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Waktu ghallu fihi maradat syayatin. Ya. Dan diikat di bulan ini marodatu. Maroda itu pembesar-pembesarnya syaitan. Ya, jadi apa namanya? Tetuanya syaitan, panglimanya syaitan, pembesar-pembesarnya itu dibelenggu di bulan ini. Jadi Nabi sampaikan nih tentang istimewanya bulan Ramadan ini. Pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu kasih sayang dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan pembesarnya dibelenggu. Kemudian diterangkan oleh Nabi SAW tentang keistimewaan yang lainnya. Lillahi fihi laylatun. Allah memiliki di bulan ini sebuah malam. Khairun min alfi syahrin. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan ini ada suatu malam yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka sungguh dia terhalang. Dan itu rugi dong. Ya, tentunya itu adalah suatu hal yang merugikan. Nah, jadi jangan sekalian memulakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi memberikan tentang bisyarah. Kabar gembira tentang datangnya bulan Ramadan, ya. Nah, jadi kalau kita singkat atau kita bentuk dalam poin-poinnya, apa keistimewaannya ya ini kita sebutkan di antaranya istimewaan Ramadan, ya. Sehingga Nabi memberikan bisyarah tentangnya. Pertama ini disebut dengan bulan penuh berkah. Bulan penuh berkah. Nah, jadi kalau kita ingin mencari keberkahan, ya, maka keberkahan itu ada pada bulan Ramadan. Banyak, ya, pada bulan Ramadan, ya. Nah, itu katakan ya. Oke. Bahwasanya al-barakatu min junudillah, ya. Jadi yang namanya keberkahan itu adalah salah satu dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Yursiluha liman yasha. Allah kirimkan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fa idza hallat fil mal kathurathu. Apabila berkah itu jatuh kepada harta, akan memperbanyaknya. Meskipun jumlahnya sedikit, akan menjadikan dia cukup. Ya, wa idza hallat fil walad aslahathu. Apabila keberkahan itu jatuh pada anak, akan menjadikan anak itu saleh. Wa idza hallat fil jismi quwwathu. Apabila keberkahan itu jatuh pada tubuh jasmani fisik, akan menguatkan fisik kita. Ya. Juga demikian apabila jatuh kepada waktu kita akan menjadi produktif. Ya. Wa idza hallat fil qalbi, apabila jatuh kepada hati, as'adathu. Akan menjadikan hati itu bahagia. Itulah keberkahan, ya. Nah, dan keberkahan ini paling banyak ada di bulan yang istimewa ini, bulan Ramadan. Karenanya, jangan sia-siakan keberkahan ini kecuali kita berusaha untuk menghadirkan anak kita agar memperoleh keberkahan tersebut. Kemudian yang kedua, ya, keistimewaan bulan Ramadan yang kedua adalah kita diwajibkan untuk berpuasa. Ya, diwajibkan berpuasa. Dan puasa itu amal istimewa. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, ini amal yang istimewa. Surat Al-Baqarah ayat 184. Ya. Coba saya copy pastekan ya. Surat Al-Baqarah ayat 184. 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, apabila kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Ya, apabila kalian mengetahuinya. Allah mengatakan, ya, apabila kalian berpuasa itu baik bagi kalian. Artinya khairul lakum ini umum, baik untuk urusan akhirat, urusan dunia. Baik untuk agama, baik untuk dunia. Baik untuk zahir, baik untuk batin. Baik untuk raga kita, fisik kita, baik juga untuk ya spirit kita, roh kita, kejiwaan kita. Itu ada pada puasa. Jadi ketika Allah memerintahkan puasa, mengandung kebaikan di dalamnya. Ya, kebaikan itu berlimpah di dalamnya. Nah, dan apa namanya? Nabi SAW menerangkan ketika ada seorang sahabat ya bernama Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Abu Umamah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin, ya, tunjukkan aku kepada suatu amalan yadkhulunil jannah, yang mana amalan itu dapat menjadikan sebab aku masuk ke surga." Maka apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, "Alaika bisaum fa innahu la mithla lahu." Ya, hendaknya engkau berpuasa karena tidak ada yang sepadan dengan berpuasa. Nah, jadi ternyata puasa itu adalah amalan yang dikatakan la mithlalah, tidak ada padanannya. Ya, ini apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi mengatakan ya, alaika bisaum ya, fa innahu la mithlalahu. Hendaknya engkau berpuasa. Jadi berpuasa ini dapat memasukkan seseorang ke surga karena tidak ada ya yang sepadan dengannya. Kenapa tidak ada yang sepadan dengannya? Karena di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman nih, ya. Allah berfirman, tapi di dalam hadis qudsi ya. Nah, hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu amal ibni Adam lahu." Seluruh amalnya anak keturunan Adam adalah untuknya. Ya. Ini kullu amal ya, seluruh amalan ya ibni Adam lahu, untuk dirinya. Artinya semua amal yang kita lakukan, yang kita kerjakan sejatinya kembali kepada kita kebaikannya. Ya, man amila salihan fali nafsihi. Siapa yang beramal soleh, maka kebaikan kesolehan itu kembali kepada dirinya. Ya. Man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, sejatinya syukur itu kembali kepada dirinya. Ya. Artinya semua amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri. Untuk diri kita sendiri. Tapi Allah berikan pengecualian yang menjadikan amal yang eksklusif. Illa siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku. Milikku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas puasa tersebut. Ya. Aku yang akan secara eksklusif membalas puasa tersebut. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya tentang istimewanya berpuasa. Ya. Karena semua amal itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, ya. Nah. Baik. Lalu kemudian jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga penting nih ya, di antara metode yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah ya, kita mengajarkan mereka tentang keutamaan dan keindahan puasa agar mereka terpesona dengan puasa. Karena di antara metode kita untuk mendidik mereka ibadah, nggak sekedar diperintah, nggak sekedar disuruh, tapi dijelaskan tentang keistimewaan dan keutamaan daripada amalan yang diperintahkan tersebut. Ada loh, ya, keistimewaan dari amal yang Allah perintahkan ini, gitu loh. Ya. Nah, di antaranya apa? Di antaranya adalah Allah akan ya
memberikan kepada orang-orang yang berpuasa itu pintu yang eksklusif, ya, di hari kiamat. Allah akan berikan pintu yang eksklusif, pintu surga eksklusif. Jadi ini amal eksklusif, pintu surga eksklusif yang disebut dengan Ar-Rayyan, ya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyanu yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Ya, orang-orang berpuasa masuk surga darinya di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ya, pintu ini enggak akan dimasuki oleh siapapun selain daripada orang-orang berpuasa. Ya, yuqalu, maka ada yang berseru, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayakumuna, ya, kemudian mereka semua pun berdiri berbondong-bondong, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhun, dan ya, tidak ada yang masuk ke pintu itu selain daripada mereka. Fa idza dakhalu ughliqa, apabila mereka sudah masuk, maka tertutup pintu tersebut. Ya. Yadkhulu minhu ahadun. Ya. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa, ya. Semuanya masuk. Apabila orang yang terakhir dari orang yang berpuasa masuk, maka pintu itu tertutup. Wa man dakhala syariba. Siapa yang masuk di pintu itu dia akan meminum. Ya, itu meminum, ya, air yang sudah disiapkan bagi mereka. Wa man syariba lam yadhma abadan. Siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan merasa kehausan untuk selamanya. Ya, Allah Akbar. Allah berikan pintu surga. Ya. Allah berikan pintu yang eksklusif. Kemudian juga kita ajarkan kepada anak kita, nak, di bulan Ramadan ini, nak, bulan yang penuh berkah, kita wajib berpuasa. Puasa itu amal yang Allah katakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu berpuasa, baik buat kamu. Kata Allah, baik buat kamu. Baik buat kita, nak. Ya, juga Nabi mengatakan tentang amal yang dapat memasukkan ke surga, alaika bisawm. Karena puasa itu la mithla lahu, enggak ada yang sepadan dengannya. Dan ketika kita beramal, nak, amal kebaikan kita itu kembali kepada kita. Kecuali puasa. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azzi bihi. Ya. Setiap amal Ibnu Adam itu untuknya kecuali puasa. Aku yang akan membalasnya karena puasa itu milikku. Kemudian orang yang berpuasa, Allah siapkan pintu khusus di surga. Mau nggak kita masuk surga, nak? Dari pintu yang istimewa, Babur Rayyan. Kemudian puasa juga memberikan syafaat. Ya, pemberi syafaat di hari kiamat. Apa itu syafaat? Syafaat itu secara bahasa artinya yang dapat memberikan pertolongan, menjadi sebab pertolongan bagi kita. Ya, saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu memberikan syafaat bagi hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa ngomong. Kita ajarkan mudah bagi Allah menjadikan amal-amal kita itu bisa berbicara, bisa ngomong. Ya, puasa ngomong. Ya ay Rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin naharif fasyafi'ni fihi. Wahai Rabbku, aku halangi dia makan, minum, dan melakukan urusan syahwatnya di siang hari. Maka berikanlah, ya, syafaatmu, ya, kepadanya karenaku. Ya. Maka dia mendapatkan syafaat. Ya. Lalu kemudian belum lagi, ya, diampuni dosa-dosa kita. Ya, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sering kali kita dengar, ya, man shoma Ramadan, ya, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa, ini perhatikan, keimanan dengan penuh keimanan, itu landasannya. Landasannya penuh keimanan. Wahtisaban. Nah, yang kedua, ihtisab, mengharapkan balasan. Ini adalah ujung destinasi daripada amalan kita. Kita beramal ingin mendapatkan balasan dari Allah. Itu ikhlas. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ya. Lalu kemudian juga yang enggak kalah menariknya lagi adalah apa? Adalah, ya, orang yang berpuasa itu, nak, akan mendapatkan dua kebahagiaan. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.
Ya, ini kata Nabi SAW ya, dua bahagia. Ya, itu di dunia dan di akhirat. Allah akan berikan dua kebahagiaan. Sebagaimana kata Nabi SAW, ya, lis-saimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, dia merasa bahagia dengan kedua hal itu. Apa itu yang pertama? Idza aftara fariha bifitrihi. Apabila dia berbuka, maka dia berbahagia dengan bukanya. Siapa sih yang gak bahagia ketika berbuka puasa? Bukankah makanan yang paling nikmat adalah ketika kita makan pada saat kita paling lapar? Minuman paling nikmat kita minum ketika kita paling haus? Meskipun itu sederhana, tapi itu paling nikmat, menjadi nikmat sesuatu itu. Ya. Dan secara manusiawi, ketika seseorang itu dia menahan makan dan minum, dia lapar. Ketika dia mendapatkan makanan, itu sesuatu yang membahagiakan bagi dirinya. Senang dia. Itu manusiawi. Dan ini diakui oleh Nabi. Ya, bahagia ketika dia berbuka. Dia berbahagia dengan buka puasanya. Tapi ada lagi kebahagiaan yang lebih besar. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Apabila dia berjumpa dengan Allah Rabbnya, maka dia berbahagia dengan puasanya. Ketemu Allah, bahagia dengan puasa. Nah, kamu ingin berbahagia, nak, ketika nanti di akhirat, pada saat kita bertemu Allah, yaitu kita berpuasa dengan, kita berpuasa, maka itu akan menjadikan kita bahagia dengan puasa kita. Allahu Akbar. Nah, jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini diantara keutamaan-keutamaan tentang berpuasa. Nah, kita lanjutkan lagi, ya. Lalu kita perlu juga terangkan tentang apa Ramadan tadi ya. Nabi SAW menyebutkan ketika bisyarah ya. Ini karena menjadi landasan kita ini untuk bisa untuk bisa membangun ya imaji positif, membuat anak menjadi terpesona dengan Ramadan, menjadi mereka senang dengan Ramadan. Yaitu apa? Di bulan Ramadan pintu-pintu langit dibuka. Ini keistimewaannya, ya. Pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya langit memiliki pintu, surga memiliki pintu, ya. Tapi pintunya nggak ada yang tahu bagaimana bentuknya. Tapi makna pintu kita sudah paham. Anak-anak kita juga sudah paham. Allah berikan kita kemampuan memahami suatu kata meskipun tidak mengetahui hakikatnya. Ya. Contoh nih misalnya, ketika anak kecil belajar memahami sesuatu, ketika bayi, dia belum bisa ngomong. Tapi ketika ditanya oleh orang tuanya, kaki kamu mana nak kaki? Dia angkat kakinya. Tangan kamu mana tangan? Dia angkat tangan. Pipi kamu mana pipi? Dia pegang pipinya. Dia belum bisa ngomong, tapi dia udah bisa mengetahui anggota tubuhnya. Bagaimana dia bisa tahu? Karena dia memproses maklumat yang ada di sekelilingnya. Ketika ibunya bilang, pipi kamu lucu banget. Kamu kok gigit-gigit kaki, nak? Jadi dia dengar kata. Awalnya ketika dia dengar kata kaki, dia nggak tahu artinya. Dia nggak tahu, nggak paham maknanya. Dia cuman masuk maklumat itu ke telinganya. Sementara kemampuan bernalarnya belum begitu berkembang. Nah, dengan berjalannya waktu, dia mulai memahami. Apalagi ketika ibunya setiap kali dia memegang kakinya disebut, kaki. Akhirnya apa? Dia paham, itu kaki. Jadi pemahaman dia akan kata kaki, itu dia iringi dengan ketika dia ya secara langsung konkret itu melihat dan memegang kakinya. Oh, ini loh namanya kaki. Nah, jadi kata kaki itu sudah tersimpan di dalam skema pemahaman si anak tadi. Sehingga ketika dia mendengarkan kata kaki lagi, dia udah nggak perlu lagi melihat kaki. Dan dengan berkembangnya usia, ya skema-skema ini akan terus berkembang. Sehingga dia mampu memahami sesuatu secara abstrak, nggak lagi konkret. Contoh misalnya, kita ambil contoh lagi kaki tadi, ya. Setelah dia tahu tentang kaki, berarti ini kakiku. Berarti Umi punya kaki, Abi punya kaki, kakak punya kaki. Nah, kaki Umiku itu berbeda dengan kakiku. Meskipun sama-sama disebut dengan kaki. Ya meskipun bentuknya sama. Kemudian nggak lama kemudian datang kucing. Ya, kemudian Uminya ngomong, wah, itu ada kucing masuk, kucingnya gitu bikin kotor aja tuh kakinya kotor misalnya gitu kan. Tanpa perlu dia harus
harus apa namanya? Harus benar-benar berusaha mencari tahu. Dia tahu ketika melihat kucing mana bagian kakinya. Oh, ternyata kucing punya kaki itu. Ya. Kemudian ketika ayahnya ngomong apa kaki meja, dia langsung tahu. Oh, kaki meja berarti ini yang dimaksud kaki meja. Oh, ternyata meja punya kaki, kucing punya kaki, aku punya kaki. Jadi itu semua disebut dengan kaki meskipun bentuk dan hakikatnya berbeda-beda. Itu kemampuan yang Allah berikan. Ya. Nah, oleh karenanya ketika disebutkan tentang sesuatu, misalnya ya kaki, dan kita nggak tahu bagaimana hakikatnya, kita bisa memahaminya, memahami maknanya, meskipun nggak memahami kaifiat dan hakikatnya. Ini ternyata landasan bagi kita untuk memahami, terutama berbicara tentang perkara gaib, termasuk sifat-sifat Allah. Allah punya kaki, kaki Allah nggak sama dengan hamba, berbeda, ya. Dan ketika Allah menetapkan baginya sesuatu, maka kita tetapkan sebagaimana hakikatnya, tanpa kita samakan, tanpa kita tolak apa namanya maknanya, juga nggak kita tolak atau kita takwil dan seterusnya. Demikian pula pintu langit punya pintu. Pintu kita udah tahu maknanya. Adapun kaifiatnya bagaimana bentuknya, kita nggak tahu karena kita belum pernah melihatnya. Yang pasti langit punya pintu. Ya, jadi jangan sampai kita berpendapat ya, wah enggak, langit punya pintu, aneh-aneh aja. Atau itu orang-orang yang melakukan taktil ya. Atau ada orang yang mengatakan, oh maksudnya bukan pintu, maksudnya itu lapisan. Ya, itu berarti dia mentakwil. Ya, dan ini juga nggak boleh. Ya, atau dia berpendapat, udahlah nggak penting pintu itu artinya apa, maknanya gimana, yang penting pintu gitu loh. Itu juga suatu hal yang nggak benar. Jadi pintu sudah dipahami oleh kita, akal kita mampu memahaminya meskipun kita nggak tahu hakikatnya. Ya. Nah, oleh karena itu pintu langit dibuka. Ya. Jadi kita wajib meyakini. Demikian pula di dalam riwayat yang lain, ya, pintu rahmah, pintu kasih sayang Allah. Atau di dalam riwayat yang lain pintu surga. Ya, ada pintu-pintunya. Ya. Nah, bab pintu. Bahkan buku aja juga punya pintu ya untuk bisa masuk ke tiap bagian. Makanya disebut dengan bab ya. Babun kan pintu. Nah, kemudian pintu neraka ditutup. Pintu neraka ditutup. Ya, di bulan ini. Berarti di bulan ini ya yang namanya neraka ya itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup pintunya. Nah, pintu langit dibuka berarti ya kita dihasung siapa yang berdoa maka langsung menuju ke langit karena kita melangitkan doa-doa kita. Ya. Terus kemudian juga ya pembesar setan dibelenggu. Dibelenggu. Artinya bos-bosnya setan ini, jin dari setan dari bangsa jin itu semua dibelenggu atau diikat oleh malaikat. Ya. Nah, ini adalah keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antara keistimewaan yang nggak kalah pentingnya adalah ada Lailatul Qadar di malam ini. Ya. Nah, ini menarik ya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya kutipkan ya ucapan ya apa namanya? Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Mas'arawi ya. Ini ucapan yang sangat bagus sekali. Saya kutipkan. Ya. Nah, ini dia. Mana kok nggak keluar? Nah, ini dia. Coba Anda perhatikan nih. Syekh Dr. Dr. Muhammad Isa. Susah nih. Ya, Ahmad Isa. Ahmad Isa. Ya, Isa Al-Mas'arawi ya. Beliau berkata, Nazala Jibrilu bil Quran. Jibril turun dengan Al-Quran. Fa asbaha Jibril ya afdal al-malaikah ya. Maka Jibril pun menjadi malaikat yang paling utama. Maka disebut dengan Ruhul Amin. Nazala Al-Quran ala Muhammad. Al-Quran turun kepada Muhammad. Fasara Muhammad sayyidul khalqi wal mursalin. Maka Muhammad menjadi seutama-utama atau penghulunya para makhluk dan penghulunya para nabi dan rasul. Wa ja'al Qur'an ila ummati Muhammad. Al-Quran itu datang kepada umatnya Muhammad. Fa asbahat ya ummatu Muhammad
khairu ummah. Sehingga umatnya Muhammad menjadi sebaik-baik umat. Nazal al-Quran fi syahri Ramadan. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Fa asbaha Ramadan khairus syuhur. Maka Ramadan menjadi sebaik-baik bulan. Nazal Al-Quran fi lailatul qadar. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Fa asbahat lailatul qadari khairul layali. Maka malam Lailatul Qadar menjadi sebaik-baik malam yang pernah ada. Famadza law nazala al-Quran fi qulubina. Lantas bagaimana kalau Al-Quran itu turun merasuk ke dalam hati-hati kita? Ya. Nah, itulah di antara keistimewaan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ya. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka gembira, senang ketika bulan Ramadan itu datang. Karena kita perlu untuk menyambut dengan seutama-utama dan sebaik-baiknya. Karena ini tamu yang istimewa, tamu yang setiap tahun akan datang kepada kita. Sehingga menyambut tamu yang istimewa ini kita harus mempersiapkan diri. Kita pun siapkan anak-anak kita, ya. Bagaimana kita menyambutnya? Ya, yang pertama adalah sambut dengan sukacita. Sambut dengan sukacita, dengan kegembiraan. Ya, sebagai luapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita gembira dengan bulan yang istimewa ini, itu adalah bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan ya dengan bulan istimewa ini. Ya, doa. Bahkan dahulu para salaf 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan 6 bulan setelah Ramadan, ya setelah Id, mereka berdoa agar amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang menjadi poros ya yang diidam-idamkan oleh orang-orang beriman adalah bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kita berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat, afiat, dalam keadaan baik dan kuat, ya. Kemudian yang ketiga, berbekal dengan ilmu. Artinya kita harus belajar, menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu yang dapat menjadikan ibadah kita menjadi sah, sempurna, dan baik. Belajar tentang bagaimana hukum puasa, tentang fikih-fikih, tentang berpuasa, kemudian juga berkaitan dengan hal-hal yang penting di bulan ini, ya seperti misalnya tentang bagaimana safar di bulan puasa, bagaimana wanita yang haid, bagaimana wanita yang sedang nifas, ya. Kemudian juga tentang hukum fidyah, lalu kemudian tentang hukum Aid, ya. Kemudian juga tentang salat, ya, qiyamul lail, tentang sedekah dan seterusnya. Jadi berbekal dengan ilmu. Ya. Nah, Afwan, ini sebelumnya ya, itu juga banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Ya, ini sebagai upaya kita untuk apa? Untuk membersihkan diri dan jiwa kita sebelum masuk ke bulan Ramadan. Jadi kita perlu untuk membersihkan diri kita dari berbagai macam maksiat. Karena kemaksiatan itu yang akan menghalangi seseorang bersemangat untuk beribadah. Maka perbanyak taubat, perbanyak istighfar, sehingga dengan dengan jatuhnya dosa-dosa kita, itu akan memperingan kita untuk banyak ya melakukan amal-amal ketaatan. Ya. Nah, lalu kemudian setelah kita berbekal dengan ilmu, kita kita belajar, ya. Nah, yang berikutnya adalah apa? Adalah kita ya mumpung ini masih ada waktu di bulan Sya'ban ini, kita berlatih dengan apa? Melatih diri dengan memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah. Salat malam. Tilawatul Quran, ya. Karena ibaratnya kalau digambarkan bulan Ramadan adalah bulan kompetisi, bulan di mana kita sudah harus berlomba-lomba, ya. Fastabiqul khairat atau falyatanafasul mutanafisun, maka kita perlu berlatih agar kita ya udah terbiasa. Kita mampu untuk terus mengistiqomahkan diri kita. Karena itu ada sebab. Sebabnya adalah kita perlu untuk melatih diri kita.
ya, agar kita lebih biasa. Lalu kemudian ya, yang berikutnya adalah kita belajar untuk apa? Untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan apa dengan disiplin ya. Ini dalam artian kita harus bisa mempergunakan waktu, kita harus melatih diri untuk meninggalkan hal-hal yang nggak lagi berguna. Yang tadinya suka baca-baca media sosial yang nggak penting, atau bahkan ada yang main game, baca novel, maka gunakan waktu-waktu itu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Ya, karena manusia apabila dia tidak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, maka dia akan tersibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Demikian pula, seseorang apabila dia tidak disibukkan dengan amal ketaatan, maka dia akan tersibukkan dengan amal kemaksiatan. Karenanya gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Lalu kemudian yang ketujuh adalah ya uh, membangun quality time dengan keluarga, bukan quantity time. Jadi mulai dari saat ini kita buat program nih, ya. Misalnya sahur bersama, buka bersama dengan keluarga, itu suatu hal yang sangat bermanfaat, insya Allah Ta'ala. Ya, sangat bermanfaat ya, bagi keluarga. Itu akan membangun memori, membangun kenangan. Karena ketika kita meninggalkan anak kita, kita meninggal dunia, itu di antara yang akan langgeng ya, dalam tanda kutip ya, adalah kenangan-kenangan mereka ya terhadap kita, terhadap orang tua. Karenanya hendaknya kita berusaha untuk membangun kenangan-kenangan yang baik, kenangan yang indah, yang bermanfaat. Itu ya adalah asar yang bisa kita tinggalkan. Semoga bisa menjadi salah satu amal jariah yang selalu mengalirkan pahala bagi kita. Ya, kita bangun quality time dengan mereka. Ya, nah, baik. Kemudian juga apa namanya? Uh, membersihkan rumah ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita membersihkan, mempersiapkan rumah deh, yang lebih tepat mempersiapkan rumah. Dengan cara apa? Dibersihkan. Bersihkan dari segala kotoran-kotoran yang kelihatan, ataupun juga dari ya sarana-sarana kemaksiatan. Kalau misalnya di rumah ada gambar makhluk bernyawa, nggak usah dipajang. Untuk apa dipajang? Kemudian kalau di rumah ada alat musik, ya segera musnahkan. Nggak ada manfaatnya. Itu malah akan mendatangkan keburukan-keburukan. Ya, siapkan rumah, bersihkan dari keburukan-keburukan. Ya, nah ini diantara yang bisa kita lakukan. Terus kemudian juga yang nggak kalah penting lagi adalah ya apa namanya, membuat program bermanfaat. Ya, membuat program bermanfaat atau mencarikan program-program bermanfaat untuk kita dan anak-anak kita. Di bulan Ramadan, ya kita cari ini hal-hal yang dapat kita ikuti. Kenapa? Karena ini bagian selain mengisi waktu juga bagian kita bisa bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Ya, kita bisa membersamai orang-orang yang baik, yang soleh. Karena dengan pembersamaan kita dengan orang-orang yang soleh itu akan jauh lebih memberikan manfaat untuk kita, insya Allah Ta'ala. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya uh, untuk kesempatan kita di apa namanya di pagi hari ini ya. Mohon maaf ya karena jam 11 saya harus meluncur ke Office 8 ya. Ini ada sedikit waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Bagi yang ingin bertanya silakan. Yang ingin bertanya langsung juga silakan ya. Yang bisa saya jawab. Nah, yang tidak bisa saya jawab ya harap dimaklumi. Yang ingin bertanya langsung silakan bisa meng-unmute diri mereka, apa langsung di-unmute aja, raise hand langsung unmute. Ya, silakan Bu Ferawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik Ustadz, langsung aja ke pertanyaannya. Ustadz, kalau di bulan Ramadan... Ini suaranya belum masuk nih, sebentar. Ya. Halo Ustadz? Ada salah setting sebentar. Halo? Ya, silakan. Halo? Sebentar. Suaranya belum keluar ini. Halo Ustadz? Ya, bisa diulangi lagi?
Halo, Assalamualaikum Ustadz, udah Ya, kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini udah Oh, kedengaran nih. Afwan, langsung aja Ustadz. Ustadz, kalau bulan puasa kan kita pas berbuka itu kan kalau kita menunda sholat maghrib, kalau makan boleh nggak Ustadz? Maksudnya mengurangi keutamaan sholat kita nggak Ustadz? Nah, Thayyib. Syukuran Jadi jazakallahu khairan Ustadz. afwan wa jazakillah khairan. Jadi begini yang perlu kita perhatikan, tentunya yang paling utama adalah kita sholat ya di awal waktu atau sholat pada waktunya ya. Jadi as-sholatu fi waktiha itu tentunya yang paling utama. Artinya sholat di waktunya tidak sampai keluar dari waktu. Nah, ini ada perincian bagi laki-laki, bagi para suami, hendaknya mereka tetap sholat berjamaah di masjid, tidak sholat di rumah. Lantaran karena buka puasa bersama, akhirnya sholatnya di rumah. Tidak, tetap sholat di masjid. Karenanya dianjurkan sebelum sholat maghrib, cukup minum air, minum teh, atau makan beberapa butir kurma, kemudian segera ke masjid, sholat. Adapun bagi ibu-ibu lebih utama di rumah, karena itu boleh dia misalnya makan dulu. Tapi yang lebih utama adalah dia tetap sama suaminya, makan kurma, minum, tunggu suaminya datang baru makan bersama. Karena itu adalah momen-momen yang istimewa yang bisa kita bentuk, kita ciptakan ya di dalam keluarga kita. Ya. Nah, jadi Afwan, ya, Afwan Ustadz, boleh dilanjutin langsung. Kalau untuk sholat tarawihnya gimana Ustadz? Kalau di rumah untuk mengurangi pahala berjamaahnya nggak Ustadz? ini maksudnya apa? Apa sholat dengan suami maksudnya atau dengan keluarga? Kalau sholat taraweh itu hukumnya memang sangat dianjurkan. Ya, para ulama memang ada khilaf nih, tapi yang rojih tetap laki-laki sholat tarawehnya di masjid. Namun sesekali dia boleh sholat taraweh bersama keluarga dengan istrinya. Sholat isyaknya di masjid. Kemudian dia pulang, dia berjamaah sama istrinya di rumah itu boleh. Ya, karena di antara khilafnya para ulama, sholat sunnah itu adalah lebih utama di rumah. Tapi memang ada pengecualian, sebagian ulama mengatakan kecuali qiyam Ramadan di masjid. Karenanya tetap dianjurkan wanita-wanita tetap sholat taraweh di masjid. Meskipun dia yang lebih utama sesuai dengan zahirnya hadis wanita sholat di rumahnya. Apalagi ini sholat sunnah. Ya. Nah, jadi sholat taraweh ya bagi seorang wanita lebih utama di rumah. Meskipun dia bersendirian. Ya. Ini ya kalau kita lihat dari apa pendapat sebagian ulama ya sesuai dengan zahir hadis tentang wanita lebih utama sholat di rumahnya, tapi boleh bagi wanita dia sholat di masjid. Asalkan masjidnya tidak begitu jauh dan tidak menimbulkan fitnah. Kemudian kalau dia keluar sama suaminya, keluar sama keluarganya, tentunya itu suatu hal yang lebih baik. Kalau ditanyakan mana yang lebih utama, maka ini memang nggak menutup kemungkinan adanya khilaf ya di antara para ulama antara yang tetap menganjurkan wanita sholat tarawih di masjid dengan yang tetap menganjurkan wanita sholat di rumah. Karena sesuai dengan zahir hadis ya uh, sesuai dengan perintah Nabi tentang wanita hendaknya sholat di dalam rumah dan sholatnya wanita di rumah itu adalah lebih utama dan lebih baik meskipun dari perbuatan para para sahabiyah mereka datang ke masjid, mereka ikut sholat taraweh, bahkan istri-istri Nabi pun juga ikut iktikaf. Ya, oleh karenanya bagi para wanita ya ini adalah suatu hal yang dikatakan rahmah sebenarnya ya, bagian dari kasih sayang. Artinya Anda bisa melakukan sesuai dengan kondisi Anda. Ya, kalau misalnya kondisi uh, suatu hal yang merepotkan bagi Anda, maka sholat Anda di rumah adalah suatu hal yang tetap utama. Namun jika Anda tidak repot, ya, Anda bisa datang ke masjid, maka silakan datang ke masjid, itu juga ada keutamaannya juga. Tapi berbeda dengan laki-laki. Laki-laki tetap lebih utama di masjid. Inilah di antara keutamaan laki-laki dan keutamaan wanita. Masing-masing memiliki fadilah. Nah, Allah alam. Ya, silakan.
Ibu Ya. Sari. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam Mau warahmatullahi wabarakatuh. tanya tentang puasa. Jadi kalau misalkan kita kan mengkodok puasa ya. Nah ternyata saat Ramadan berikutnya datang, misalkan ada 2 hari yang belum kekodokan, belum dibayarkan. Nah itu apakah benar kalau misalkan kita memang bisa menggantinya lagi setelah Ramadan, jadi lewat setahun, tapi selain membayar kodo juga harus membayar fidyah. Kayak gitu Ustaz, mau tanya itu. Terima Nah, kasih. baik ya. Ya, ini memang ada khilaf lagi ya di antara para ulama ya, karena memang bab tentang fikih ibadah itu memang banyak sisi pandang ya dari para ulama ya. Karena mereka yang punya hutang puasa, kemudian sampai di tahun ini belum membayar puasanya, itu ada perincian sebenarnya. Kalau dia hutang puasanya karena hamil atau melahirkan, ya, maka dia cukup membayar fidyah. Karena ya sebagian ulama ya seperti Syekh Albani rahimahullah itu lebih menguatkan ya bahwasanya wanita hamil dan menyusui itu tidak perlu mengqadha, tapi cukup membayar fidyah. Namun sebagian ulama yang lain lagi ya, itu seperti pendapatnya Syekh bin Baz sendiri, beliau lebih condong ya wanita tetap harus mengqadha. Ya, jadi ketika dia hamil dan menyusui, kemudian ketika dia sudah punya kemampuan, hendaknya dia mengqadha. Kenapa? Karena tidak ada taksis ya, tidak ada pengkhususan dari dalil yang memperbolehkan dia untuk fidyah. Ya. Nah, bahkan ada sebagian ulama lagi, yaitu yang berpendapat harus dua-duanya. Harus fidyah dan harus qadha. Ya. Nah, jadi dalam hal ini memang ada khilaf ya di antara para ulama ya. Namun wallahu taala alam bisawab ya. Jadi apabila Anda misalnya punya puasanya itu karena Anda sakit, Anda wajib qadha. Wajib mengqadhanya ya. Apabila di tahun ini itu kelewatan, maka tetap harus diqadha ya. Artinya Ya. di mana di tahun berikutnya harus diqadha. Nah, sebagian ulama untuk kehati-hatian ya mereka mengharuskan untuk membayar fidyah ya, tapi setelah itu tetap harus mengqadhanya. Itu sebagai Kalau bentuk ini kehati-hatian. kalau ini case-nya jadi apa namanya pas lagi bulan Ramadan itu memang melahirkannya pasti bulan Ramadan, jadi puasanya juga karena nifas, Ustadz. Seperti itu. Jadi apa namanya kalau aku baca di artikel dan pernah juga tanya Ustadz kan memang harus dikodok kalau karena hukumnya itu disamakan dengan hukum haid pada wanita. Nah, ternyata masih ada sisa berapa hari itu yang sudah lewat setahun dari terakhir Ramadan. Nah, itu berarti memang lebih baik kita mengganti plus fidyah juga ya, Ustaz, atau gimana? Ya, jadi makanya kita kita pribadi itu lebih condongnya ke pendapat yang mana dulu ini karena kita perlu belajar ya untuk melihat masing-masing dalil. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat wanita yang melahirkan nifas, maka nifasnya disamakan dengan haid. Berarti kalau disamakan dengan haid berarti dia harus qadha. Tapi sebagian ulama yang lain itu berarti dia melahirkan. Melahirkan ya hamil melahirkan, berarti dia kan harus menyusui. Nah, wanita yang melahirkan, hamil dan menyusui, itu dia mendapatkan keringanan untuk membayar fidyah. Artinya dia tidak perlu untuk mengqadha puasanya. Karenanya di sini memang ini masalah fikih itu adalah masalah yang memang masing-masing dari kita itu hendaknya berusaha untuk membaca. Karena bukan artinya taklid itu nggak boleh secara mutlak ya. Ya, karena mungkin bisa jadi misalnya itu saya menjawab, itu Bu, nggak usah Bu, cukup fidyah saja. Nah, berarti seakan-akan saya ini sudah memberikan fatwa, ya. Padahal sebenarnya nggak menutup kemungkinan, ya, bahwasanya para ulama-ulama yang mereka berpendapat tentang qadha itu punya sisi pandang, dalil yang lebih kuat. Mungkin ketika dibaca oleh anti, oh ternyata ini dalilnya lebih kuat sebenarnya. Itu. Nah, karena seorang muslim, dia harus berusaha untuk menjadi mengikuti dalil. Ya, kita itu adalah mutabi, mengikuti dalil, bukan mengikuti ulama.
Ya, tapi memang kita memahami dalil itu melalui perantaraan ulama. Ya, alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita bertaklid kepada ulama, taklidnya taklid buta. Ya, kalau taklidnya taklid karena memang kita meyakini ulama ini adalah alim, ya, berpegang dengan dalil dan kita berbaik sangka dengannya, itu adalah suatu hal yang yang masih diperbolehkan. Nah, karena memang dalam bab tentang masalah puasa itu khilafnya luar biasa banyak sekali. Ya, dan kita mempelajari hal ini bukan untuk talfik, bukan untuk mencari-cari keringanan. Ya, karena kata Imam Syafi'i, ya, rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan man tatabba'a ar-rukhas, ya, fahuwa zindiq. Siapa yang mencari-cari keringanan atau keentengan dari pendapatnya ulama, ya sesuai dengan hawa nafsunya yang paling mudah yang dia ambil, yang paling enteng, maka dia bisa jatuh kepada kemunafikan, zindiq. Jadi kita mempelajarinya karena kita ingin mencari dalil yang paling kuat, kita baca, kita telaah. Allah berikan kok kemampuan untuk kita bisa membaca dan membandingkan, kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita hidayah taufiknya agar kita bisa dibimbing oleh Allah memilih pendapat yang lebih kuat, ya, yang lebih serak, ya. Jadi baik Ustadz, ya, terima kasih untuk jawabannya. Baik, wa jazakillah khair. Baik, ya, ini mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab ya karena waktu. Saya harus melakukan perjalanan. Mungkin terakhir ini pertanyaan dari Bu Indah Dewi. Bagaimana caranya memperkenalkan puasa ke anak laki-laki TK usia 6 tahun? Apa boleh setengah hari untuk belajar atau langsung sehari penuh lebih baik? Jazakallah khairan. Wa jazakillah khairan, boleh. Karena mereka belum diperintahkan untuk berpuasa secara penuh, maka dilatih pelan-pelan. Mulai dari misalnya usia 3 tahun, 4 tahun. Umi, aku mau puasa, nggak apa-apa, ajak. Bangunkan sahur. Misalnya dia di pagi hari jam 8. Umi, aku lapar, Mi. Kasih makan, nggak apa-apa. Kemudian kita apresiasi, Masya Allah, nak, kamu udah belajar puasa. Kamu udah berpuasa sampai jam 8. Allah berikan kamu kekuatan. Masya Allah, nak. Ya, Umi bersyukur sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, minta sama Allah mudah-mudahan besok kamu kuat berpuasa sampai jam 9 ya. Pelan-pelan kita ajarkan. Jadi nggak mesti harus langsung sehari penuh ya. Nah, jadi ada metode-metode yang diajarkan sebenarnya selain bertahap. Kemudian juga ketika mereka misalnya sudah 7 tahun, kita udah mau melatih dia puasa penuh, maka kita alihkan. Nah, ya, itu diantaranya dengan kita memberikan aktivitas yang menyenangkan buat mereka, tapi tidak sampai membuat mereka lelah, ya. Seperti yang dilakukan oleh sahabat wanita yang bernama Rubayyi, ya, bintu Muawidh. Jadi beliau mengajarkan anak-anaknya dengan membuatkan mainan dari wol kayak boneka. Ketika mereka minta makan, mereka kena lapar, dikasih mainan. Akhirnya mereka lupa sampai akhirnya datang waktu berbuka. Itu diantara cara-cara yang bisa kita praktekkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikun jami'an. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.